Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrina Utami Nastion, kelas 7B Manajemen Malam. Serta rekan saya Raja Anugrah Abadi dan Faris Ramzi Ali. Di sini kami akan menjelaskan tentang audit manajemen atas fungsi sumber daya manusia pada PT Taspen KCU Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Anugrah Abadi, NPM 1905160069. Yang pertama, apa itu manajemen sumber daya manusia? Audit manajemen dan audit manajemen atas fungsi sumber daya manusia. Menurut Hasibuan, manajemen SDM adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Henry Audit, manajemen dilakukan untuk mereview sebagian atau seluruh kegiatan organisasi dalam rangka mengevaluasi apakah sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efektif dan efisien. Menurut Bayangkara, audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Walaupun secara khusus audit dilakukan pada Departemen SDM, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen SDM pada organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajer dan para supervisor. Ada tiga pendekatan utama dalam audit SDM yang umum digunakan, yaitu yang pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Dan yang ketiga, menilai kinerja program. Kedua, metodologi penelitian apa yang digunakan dalam jurnal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif, yaitu penelitian audit manajemen atas fungsi sumber daya manusia pada PT Taspen Persero KCU Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT Taspen Persero KCU Semarang yang berjumlah 49 orang. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Faris Ramzi Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Ramzi Ali, NPM 1905160082. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang metode penelitian. Tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Audit pendahuluan. Pada tahap ini lebih ditekankan untuk memperoleh informasi umum dari PT Taspen Persero KCU Semarang seperti visi misi, sejarah struktur organisasi, tupoksi, dan program serta data yang berhubungan dengan fungsi SDM sehingga diperoleh pemahaman menyeluruh atau gambaran yang memadai pada semua aspek penting dari perusahaan yang berkaitan dengan audit manajemen yang dilakukan. Ruang lingkup audit manajemen atas 8 fungsi SDM, yaitu 1. Orientasi dan penempatan, 2. Pelatihan dan pengembangan, 3. Penilaian kinerja, 4. Pengembangan karir, 5. Sistem imbalan dan kompensasi, 6. Perlindungan karyawan, 7. Hubungan tenaga kerjaan serta pemutusan hubungan kerja. 2. Review dan pengujian pengendalian manajemen. Review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan dan keseluruhan PT Taspen Persero KCU Semarang, termasuk perencanaan, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan serta praktek-praktek yang dijalankan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan pada perusahaan. Penilaian terhadap pengendalian manajemen atas fungsi SDM pada PT Taspen Persero KCU Semarang menggunakan kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ruang lingkup audit, yaitu proses orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan penilaian kinerja, pengembangan karir serta sistem imbalan dan kompensasi, perlindungan karyawan, hubungan ketenaga kerjaan serta pemutusan hubungan kerja. 3. Audit rinci. Pada tahap ini, bukti-bukti yang diperoleh selama melaksanakan audit dikumpulkan. Data yang diperoleh kemudian digolongkan ke dalam unsur temuan audit, yaitu kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Informasi yang diperoleh dari data-data tersebut dianalisis untuk mempermasalahkan yang terjadi sehingga diperoleh suatu kesimpulan audit dan kemudian menyusun suatu rekomendasi atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan. 4. Pelaporan.
Tahap ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi berdasarkan evaluasi dan penilaian terhadap pengelolaan fungsi SDM pada PT Taspen Persero KCU Semarang. Laporan atas temuan audit yang terdiri atas informasi latar belakang, kesimpulan audit, rekomendasi, dan ruang lingkup audit. Hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan audit sumber daya manusia pada PT Taspen Persero KCU Semarang, dapat diketahui bahwa aktivitas sumber daya manusia yang telah berjalan di perusahaan ini sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi dan penempatan. Orientasi bagi setiap karyawan baru harus dilaksanakan untuk menyatakan bahwa mereka betul-betul diterima dengan tangan terbuka menjadi karyawan yang akan bekerja sama dengan karyawan lainnya di perusahaan. Sedangkan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi atau jabatan yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia lebih menekankan pada peningkatan kinerja sumber daya manusia yang akan datang. Yang ketiga ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja bermanfaat untuk mengevaluasi kerja karyawan untuk mengembangkan kemampuan serta motivasi karyawan, atau dengan kata lain, penilaian kinerja karyawan dapat mengukur kinerja tersebut. Yang keempat ada pengembangan karir. Pengembangan karir seorang karyawan dapat menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan dalam memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar pada pekerjaan. Yang kelima ada sistem imbalan atau kompensasi. Balas jasa yang diberikan kepada seorang karyawan karena telah memberikan tenaga maupun pikiran untuk kemajuan perusahaan. Kompensasi merupakan masalah yang cukup sensitif bagi karyawan karena kompensasi menjadi pendorong seorang untuk bekerja dan berpengaruh terhadap moral serta disiplin kerja karyawan tersebut. Yang keenam ada perlindungan karyawan. Perlindungan karyawan yang mencakup kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, menunjukkan kondisi psikologis dan karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan di perusahaan. Yang ketujuh ada hubungan ketenaga kerjaan. Hubungan kerja merupakan hubungan kerjasama antara semua pihak yang berada dalam proses operasional, kondisi psikologis dan karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan di perusahaan. Yang ketujuh ada hubungan ketenaga kerjaan. Hubungan kerja merupakan hubungan kerjasama antara semua pihak yang berada dalam proses operasional suatu perusahaan. Yang kedelapan adalah pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut dengan PHK. Pemutusan hubungan kerja adalah pemberhentian pegawai baik secara sementara maupun selamanya yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena perusahaan tersebut. Kesimpulan. Pertama, PT Taspen Persero KCU Semarang telah melaksanakan 8 fungsi SDM, yaitu orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, pengembangan karir, sistem imbalan dan kompensasi, perlindungan karyawan, hubungan ketenaga kerjaan, serta pemutusan hubungan kerja. Dari 8 fungsi SDM pada PT Taspen Persero KCU Semarang, didapatkan hasil bahwa terdapat 5 fungsi SDM yang sudah efektif dan 3 fungsi SDM yang belum efektif.
Fungsi SDM yang sudah efektif ada 5, yaitu penilaian kinerja, pengembangan karir, sistem imbalan dan kompensasi, perlindungan karyawan, hubungan ketenaga kerjaan, serta fungsi SDM yang belum dilaksanakan secara efektif ada 3, yaitu fungsi orientasi dan penempatan pelatihan, dan pengembangan dan pemutusan hubungan kerja. Terima kasih. Baiklah, demikian akhir dari presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.